Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus yang kami hormati seluruh jajaran pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, Ketua Umum Profesor Dr. Zulia Siddiqi, pengawas Bapak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar dan Takmir Masjid Agung Al-Azhar, Bapak Dr. Fuad Bawazir dan seluruh jajaran, serta seluruh jamaah sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini kita berkumpul merayakan Idul Adha, Hari Raya Kurban yang mengajarkan kita tentang ketundukan kepada Allah, tentang kepedulian kepada sesama. Di saat yang sama, pada saat kita menunaikan sholat Id ini, jutaan jemaah haji sedang menjalankan rukun haji di Tanah Suci. Mereka berdiri di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan melempar jumrah di Mina. Semuanya dalam kesetaraan mutlak di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah, saat ini kita menyaksikan jutaan manusia berpakaian ihram di Tanah Suci. Kita disadarkan pada hakikat kemanusiaan. Semua setara, tidak ada pembesar dan rakyat kecil, tak ada raja, tak ada hamba sahaya, tak ada kaya, tak ada miskin. Hanya semua manusia di hadapan Allah mengenakan dua helai kain putih dan menyeru labbaik Allahumma labbaik. Tapi sekembalinya kita dari haji, kembali ke kota-kota kita di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, kesetaraan itu seolah menguap. Di satu sisi restoran mewah dengan penuh pengunjung, di sisi lain anak-anak memungut sampah demi sesuap nasi. Mobil-mobil mewah melintas di jalan yang sama dengan gerobak pedagang sayur yang mulai bekerja sebelum subuh. Ini bukan pemandangan di negeri asing, ini adalah pemandangan di halaman rumah kita sendiri. Sementara kota selalu menjadi tanda dari kesehatan peradaban yang lebih luas. Dalam sejarah Islam, peradaban dibangun dan diawali dengan menata ulang sebuah kota. Dari Yathrib menjadi kota Nabi, menjadi kota yang bercahaya, Madinatun Nabi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan seorang cendekiawan Muslim yang amat tersohor, Al-Farabi, menyebutkan tingkat peradaban itu bisa dilihat dengan bagaimana kota ditata dan bagaimana kota mencerminkan masyarakatnya. Bahkan istilah politik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita kenal hari ini berangkat dari istilah yang digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menggambarkan bagaimana mengelola kota.
Kota yang ditata dengan baik, dengan menghadirkan kebaikan dan keadilan, adalah tanda peradaban yang sehat. Sebaliknya, kota yang ditandai dengan ketidakadilan, itu adalah penanda sebuah masyarakat yang sakit. Dan Islam tumbuh besar ketika Nabi besar Muhammad SAW memimpin dari sebuah kota. Islam adalah agama yang tumbuh besar di kota, dan di kota itulah peradaban Islam dibangun dan menjadi rujukan hingga kini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita memperingati kisah kurban Nabi Agung Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang ketaatan, juga kisah tentang transformasi dari pengorbanan pribadi menyembelih anak menjadi pengorbanan untuk kemaslahatan umat. Di tengah kota-kota kita sekarang, kesenjangan yang terjadi bukan karena takdir, melainkan hasil dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa dikoreksi. Kita belajar dari Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat paceklik tak hanya memberi bantuan, tak hanya memberi santunan, tapi juga mengubah aturan. Tanah yang terlantar diambil dan diberikan kepada yang mau menggarap. Bila ada tanah lebih dari 3 tahun tidak dikelola, ambil alih, berikan kepada yang mau mengerjakan. Mungkin itu adalah reformasi agraria pertama dalam sejarah Islam, dan itu contoh nyata yang disebut sebagai rekayasa struktural untuk keadilan, sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Quran bahwa harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Giliran kita sekarang bertanya, apa yang siap kita korbankan untuk menghadirkan keadilan? Bagi para pemimpin, bagi mereka yang hari ini berada di pemerintahan, kurban bisa berupa keberanian untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada seluruh rakyat, meski mungkin menghadapi resistensi dari sebagian elit. Bagi yang punya kelebihan harta, kurban bisa berupa investasi sosial, seperti membangun sekolah komunitas, menyediakan akses air bersih, atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dan bagi yang tidak memiliki kelapangan materi dan tidak punya kewenangan, kurban bisa berupa waktu, bisa berupa keahlian, mengajar anak-anak di lingkungan, memberikan praktek medis gratis, membimbing UMKM, mengorganisir komunitas belajar orang dewasa. Kita semua sesungguhnya memiliki bekal yang bisa dikorbankan sesuai dengan kemampuan untuk menghadirkan kemaslahatan keadilan bagi semua. Inilah gerakan politik. Dan sesungguhnya ketidakadilan adalah bagian dari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, lalu jika tidak mampu maka dengan lisan, dan jika tidak mampu maka dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Maka jangan tunggu, karena sering perubahan itu datangnya dari gotong royong yang memilih untuk bertindak. Seperti pesannya yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Jimli, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dan paling bermanfaat bagi sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah, di abad ke-14 ada seorang cendekiawan muslim yang amat terkenal dan menjadi rujukan hingga sekarang. Namanya Ibnu Khaldun. Dalam sebuah karyanya yang legendaris, kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis bahwa ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Ibnu Khaldun ini sampai dengan sekarang menjadi bapak ilmu sosiologi, bapak ilmu sejarah, diakui di seluruh dunia
karena ia menjadi ilmuwan pertama yang menerjemahkan cara menganalisa lintas waktu dan menggunakan cara berpikir kritis untuk membaca fenomena masyarakat dan untuk membaca perjalanan sejarah. Karena itulah Ibnu Khaldun diakui sampai sekarang sebagai rujukan. Dan konsep asobiyah itu konsep yang dimunculkan dari pikiran Ibnu Khaldun ketika menganalisa masyarakat. Lalu Ibnu Khaldun ini mengamati bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh. Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Karena itu membangun kota yang adil itu bukan angan-angan, kita punya rujukan. Dan kita bisa mulai dari langkah konkret oleh para pengelola kota. Mulai dari memberikan akses yang sederhana, kesetaraan pendidikan, kesehatan bagi seluruh warga. Menata ruang yang inklusif, bukan hanya untuk mereka yang berkemampuan ekonomi, berkendaraan mewah, tapi juga bagi pejalan kaki yang memang tak punya kendaraan, dengan pesepeda, dengan pengguna transportasi umum, dan membangun ruang-ruang bersama bagi warga untuk ketemu. Dan menghadirkan keadilan ekonomi untuk semua. Ini semua hanya bisa terwujud bila para pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita doakan agar para pemimpin-pemimpin kita, khususnya pemimpin kota, mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah urusan warganya. Soal mempermudah urusan warganya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Dan siapa yang mengurus urusan umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia. Ini pesan untuk yang sedang pegang kewenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini di Idul Adha yang mulia ini, mari kita sama-sama nanti pulang dengan membawa tidak hanya daging kurban, tapi juga semangat berkorban untuk keadilan. Karena sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita. Dan ketakwaan yang dimaksud itu bukan hanya ketaatan ritual, tapi juga kepekaan sosial. Ketakwaan yang menimbulkan kesadaran bahwa kita tidak bisa khusyuk sholat subuh ketika tahu ada tetangga yang hidupnya sulit di malam itu. Ketakwaan seperti ini memantik kegelisahan kita bila melihat anak-anak kaum tak punya terpaksa mengamen di perempatan, sementara anak kita bisa sekolah di tempat-tempat yang terbaik. Kita beruntung berada di tempat ini, salah satu institusi pendidikan terbaik, pendidikan Islam yang menjadi rujukan. Dan begitu banyak orang tua yang dulunya sudah berhasil dinaik kelaskan, kini bisa mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah pendidikan Islam terbaik seperti Al-Azhar ini. Kini saatnya kita mulai memikirkan apa yang kita bisa kerjakan. Saudara-saudaraku yang cinta Allah, Idul Adha mengajarkan kita bahwa kurban sejati adalah melepas sesuatu yang kita cintai untuk yang lebih dicintai Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya. Apa yang lebih cinta Allah? Tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi bersama. Karena itu, mari kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai momentum untuk memulai kembali. Mulai dari lingkungan terdekat kita, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dikerjakan secara konsisten. Dan ingat, tempat yang kita tinggali, kota-kota yang kita tinggali adalah amanah sekaligus ladang amal. Kalau di akhirat
kita akan ditanya apa yang telah kita lakukan untuk saudaramu yang tertindas, apa yang telah kita korbankan untuk mewujudkan keadilan. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk menjadi bagian dari solusi keadilan. Semoga kurban kita diterima, dan semoga kota-kota kita menjadi saksi keadilan yang kita tegakkan bersama. Mari kita akhiri khutbah ini dengan mengangkat tangan dan menundukkan hati, karena pada akhirnya di tengah segala ikhtiar ketidakberdayaan, hanya kepada Allah kita kembali. Hanya kepada Allah kita menjadikan tempat bersandar dan tempat doa bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Muluk, Tuhan yang maha adil, yang maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapan-Mu mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Kami sadar keadilan dan kesetaraan bukan sekedar hasil niat baik, tapi buah dari keberanian untuk menyentuh akar yang lebih dalam, yang kadang menyakitkan, yang sering tersembunyi di balik kebiasaan dan kenyamanan. Dalam kesadaran itulah kami berserah kepadamu ya Allah, memohon perlindungan dan petunjuk agar tak hanyut dalam keputusasaan. Ya Hakim, ya Basir, yang maha bijaksana, yang maha melihat yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia, tuntunlah hati kami agar tidak beku di hadapan derita sesama. Lembutkan hati kami agar tak terbiasa memalingkan wajah dari kezaliman di sekitar kami. Bukakan hati nurani kami agar kami tak sekedar tertegun menyaksikan ketimpangan, tapi punya keberanian untuk mendekat, untuk memahami dan bertindak dengan kemampuan yang kami miliki. Ya Hadi, ya Nur, cahaya langit dan bumi yang menyalakan terang dalam setiap langkah kami, terangi akal dan nurani kami, agar kami tak hanya jadi penonton yang menyimpan simpati di tengah gelapnya nestapa. Tumbuhkan tekad kami untuk menolong yang lemah, membela yang terpinggirkan, memperjuangkan keadilan sebagai laku hidup kami. Kuatkan kami agar kami tak hanya mengutuk kegelapan, tapi mampu menyulut cahaya, meski kecil, meski satu. Ya Aziz, ya Qawi, yang maha kuat, yang maha menanamkan keberanian dalam jiwa-jiwa yang gentar. Bila langkah kami goyah, kuatkanlah ya Allah. Bila kami surut, kobarkanlah ya Allah. Bila kami bergetar, bila kami gemetar, teguhkanlah kami ya Allah. Kami ingin menjadi manusia yang utuh, yang hatinya hidup, yang nuraninya menyala, dan arah keberpihakannya jelas. Di bawah perlindungan-Mu ya Allah kami memohon, jangan jadikan kami generasi yang lalai. Jadikan kami penjahit harapan, jadikan kami penegak keadilan, jadikan kami pembela sesama, bukan dengan amarah ya Allah. Jauhkanlah itu dari sifat kami ya Allah,
tapi dengan kasih yang penuh. Jauhkan kami dari sifat jumawa, karena bukan dengan jumawa, tapi dengan keberanian yang jernih. Ya Mujib, ya Ghafur, yang Maha Pengampun atas segala khilaf dan lalai. Ampunilah ya Allah, ampunilah kesalahan dan kesombongan kami. Rahmatilah kami agar tidak hanya mengerti, tapi juga peduli. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri. Ya Allah, jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri. Ketika ada begitu banyak yang menunggu uluran hati, yang menunggu uluran tangan kami. Ya Allah, jadikan keikhlasan sebagai tenaga kami dalam membantu sesama. Jadikan kami manusia yang bermanfaat bagi banyak manusia yang lain. Ya Jabar, ya Latif, yang maha lembut dalam menyentuh hati yang retak. Hanya kepadamu kami sandarkan harapan yang tak bisa kami ucapkan kepada sesama. Hanya kepadamu kami titipkan luka yang tak bisa disembuhkan oleh kekuasaan manapun. Dan hanya kepadamu kami kembalikan segala ikhtiar yang tak mampu kami tuntaskan oleh tangan kami sendiri. Cukuplah Engkau bagi kami ya Allah. Tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan hanya kepadamu kami berserah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.